Aku kan dengar kan? Dengar. Ya. Eh, Kami di sini dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, diskusi kami lebih tepatnya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama dengan NPM 1909010024. Di sini kami mempunyai materi diskusi mengenai audit sistem informasi. Di sini kami akan membahas mengenai sistem informasi terkhusus pada audit, di mana sistem informasi manajemen adalah bidang yang memperkenalkan finansial dan personal manajemen. Mencakup juga sebagai sistem organisasi perusahaan, di mana sistem informasi penjualan salah satunya adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Kemudian ada terdapat beberapa sistem informasi, antara lain ada hardware, ada software, ada brandware, ada prosedur, di mana yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Di sini ada gambaran atau model input-output dan komponen aplikasi sistem informasi. Di sini ada data, ada informasi, ada prosedurnya, ada proses, ada interoperabilitas, dan dokumen. Kemudian ada beberapa pengertian mengenai sistem informasi menurut Ron Weber 1999. Informasi sistem audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kemudian tujuan daripada audit itu ada 4. Ada yang pertama mengamankan aset, kemudian menjaga integritas data, kemudian menjaga aktivitas sistem, mencapai efisiensi sumber daya. Di sini dipaparkan sedikit mengenai mengamankan aset itu. Aset atau aktivasi yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras seperti hardware, perangkat lunak, software, manusia, people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Kemudian ada integritas data, di mana integritas data memiliki atribut seperti kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Kemudian di sini ada tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang tidak terungkap seperti apa adanya. Di sini ada keputusan maupun langkah-langkah, perlu pengorbanan biaya juga. Oleh karena itu, upaya menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur. Kemudian tujuan atau efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuan. Yang pertama, perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Apakah sistem menghasilkan laporan informasi yang bermanfaat bagi user, misal pengambilan keputusan. Kemudian ada auditor, perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusan. Biasanya audit efektivitas sistem dilakukan secara suatu sistem berjalan beberapa waktu. Kemudian ada manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Kemudian ada evaluasi, ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja layak dipertahankan, harus ditingkatkan, atau perlu dimodifikasi. Kemudian tujuan aktivitas yang kedua itu dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem, seperti sistem desain. User tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem, dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Kemudian efisiensi sumber daya, dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarang komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Kemudian, pemateri kedua dipersilakan pada hari ini untuk menjelaskan mengenai pendekatan audit sistem informasi.
Suaranya belum ada, Rin. Suaranya. Tujuan atau efektivitas sistem yang mana, Bel? Pendekatan audit sistem informasi. Pendekatan temuan atau exposure approach fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan atau losses yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali atau kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima atau acceptable level. Yang kedua, pendekatan kendali atau control effort. Fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima atau acceptable level. Aspek yang diperiksa. Yang pertama, audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas efisiensi. Yang pertama, available system, yang kedua reliability, yang ketiga confidentiality dan integrity serta aspek security. Selanjutnya adalah audit atas proses modifikasi program, antara lain trade audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer dan behavioral skills. Tahapan audit sistem informasi menurut Roman Weber terdapat 5 langkah atau terhadap audit sistem informasi, yang itu perencanaan audit atau planning the audit, pengetesan kendali test of control, pengetesan transaksi atau test of transaction, pengetesan sumbangan atau keseluruhan hasil. Yang terakhir pengakhiran atau penyelesaian audit. Tahapan audit sistem informasi yang pertama menurut Gillespie, tahapan audit sistem informasi mencakup aktivitas perencanaan, pemenangan, pelaporan, dan tindakan lanjut. Kemudian pengumpulan data atau evidence melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi, termasuk review source code bila diperlukan. Bisa jadi audit yang diambil auditor mencakup bukti elektronis dalam bentuk kopi. Oke, cukup, Rin. Lanjut, Santri, materi selanjutnya. Santri ada, Santri Aji, Salin. Santri. Rini, Santri kayak mana ini? Nggak ada. Dari cepat, mana dia? Kita aja yang baca, nanti kan dia akan masuk-masuk. Ya udahlah, lanjut Rin, lanjut. Pengumpulan data atau evidence method. Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit of komputer, audit raw komputer, dan audit with komputer. Kemudian pengumpulan data atau evidence method. Jika pemakaian tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with komputer. Biasa disebut dengan menggunakan menganalisis data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas, dan lain-lain. Tentunya untuk aspek security adanya auditornya keahlian teknik yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem.
Santri bisa lanjut, Santri. Sinyalnya hilang, lanjut aja. Lanjut aja, Rin, lanjut. Selesaikan aja. Nanti buat kesimpulannya kau ya, Rin. Pas ngirimnya itu buat kesimpulannya aja. Kan itu udah ada kesimpulan terakhir. Ambil aja nanti. Oke? Standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi ada standar yang diberikan oleh ISAKA, yaitu ISAKA is Auditing Standard. Selain itu, ISAKA juga memberikan is Auditing Guidance dan is Auditing Framework. Goldalens memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit dan prosedur, memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penggunaan audit tertentu sehingga sesuai dengan standar. Bagaimanapun auditor harus bisa menggunakan judgment profesional ketika menggunakan guidance dan score. Hasil audit, siapa yang melakukan audit? Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan pengujian, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Kemudian ada kalanya judgment diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, penggunaan jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem. Diberikan selanjutnya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Hasil audit, siapa yang melakukan audit? Yang melakukan audit yang pertama, audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi TI. Tapi jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga untuk melakukan. Jika sebuah hasil audit TI diperlukan dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Baik, makasih buat Rini. Jadi kesimpulan diskusi kita hari ini bisa disimpulkan bahwa sistem audit untuk perusahaan atau organisasi itu memerlukan yang namanya empat tujuan. Sistem yang mana membutuhkan kesimpulannya itu membutuhkan keamanan aset, menjaga integritas data yang pastinya, menjaga aktivitas sistem, mencapai efisiensi sumber daya, dan pastinya untuk mencapai tujuan yang lebih fungsional pada sebuah organisasi maupun perusahaan. Jadi untuk diskusi kita hari ini mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Mungkin nanti untuk santri bisa apa aja berkesimpulan untuk tugas kita. Nanti Rini kirim ke Pak Halim buat linknya. Yaudah, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan mengenai diskusi kami kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan ya. Jangan lupa ya, Rin, buat link. Kirim. Nanti aku kirim ininya. Oke.